Kemudian persiapan pemuda yaitu dari umur 14 sampai dengan 21 tahun. Di umur ini anak kita siapkan untuk besok jadi pemuda. Di mana dia itu melanjutkan belajar di sekolah menengah yaitu SMP dan SMA. Di umur ini seorang anak itu sudah ada di SMP atau di SMA. Maka kita harus mendidik anak, membina dia dengan pembinaan leadership, dengan pola atau dengan metode learning by doing dan active learning. Apa sih learning by doing dan active learning? Kita lihat Rasulullah SAW itu adalah seorang guru yang sukses dalam melakukan metode ini. Metode learning by doing, yakni belajar sambil berbuat. Para sahabat itu belajar bersama Rasulullah SAW tidak di dalam kelas, tidak, tapi sambil belajar, sambil berbuat, sambil sholat, berpraktek sholat, sambil dinasehati kalau salah, dibimbing, diarahkan. Tapi para sahabatlah yang aktif mencari, aktif memperbaiki diri, aktif yakni melakukan pengembangan diri dan seterusnya. Kemudian active learning adalah menjadikan murid itulah yang aktif, bukan guru. Guru itu hanya mengarahkan, membimbing, bacalah di ini, pergilah ke sana, bertanyalah kepada fulan, disuruh aktif, diberi tugas, sehingga dia itu betul-betul orang yang mengejar, orang yang berbuat, bukan sebagai orang yang sedang dijejali. Kita ini seringkali memahami bahwa yang namanya belajar itu selalu searah. Guru bicara, murid mendengar. Itu bukan active learning. Active learning itu guru hanya mengarahkan, hanya membimbing, murid yang aktif mencari. Nah, ini yang ditinggalkan. Kita lihat para sahabat itu mencari. Kita dapati bahwa Al-Quranul Karim itu turun 23 tahun. Hampir seluruh sahabat itu hafal Al-Quran. Kalau tidak hafal seluruhnya, faham Al-Quran dan melaksanakan isi Al-Quran. Kenapa? Kita lihat teorinya para sahabat belajar Al-Quran itu dituturkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam muqaddimah tafsir Ibnu Katsir. Antum baca muqaddimahnya, antum dapati di sana bahwa para sahabat itu kalau belajar Al-Quran tidak mau lebih dari 10 ayat. Jadi dibatasi hanya 10 ayat saja. Dia apakan 10 ayat ini dihafalkan, difahami, diamalkan, baru belajar 10 ayat lagi. 10 ayat itu dihafalkan, difahami, diamalkan, baru belajar 10 ayat lagi. Sehingga di saat seseorang itu hafal Al-Quran, berarti telah dipahami seluruhnya, telah diamalkan seluruhnya. Sehingga para sahabat itu disebut oleh para ulama sebagai Al-Quran berjalan. Kenapa? Metodenya benar. Metodenya itu betul-betul seperti orang makan. Orang makan itu sesendok-sesendok, bukan secentong-secentong atau sepiring-sepiring. Bukan, itu salah. Tidak benar. Orang belajar itu bukan menghabiskan seluruhnya, tapi yakni betul-betul secara bertahap, secara gradual, step by step. Nah,
Kita pun seperti itu. Anak itu kita buat ada kronologinya. Bahwa tahun ini dia telah menamatkan ini, dia telah mampu ini, telah terampil dalam hal ini. Tahun kedua dia telah bisa ini, mampu ini, terampil dalam hal ini. Tahun ketiga dan seterusnya. Itu seorang ibu pun bisa melakukan itu. Dia punya tempo 1 tahun. Target saya tahun ini anak saya bisa ini. Target saya tahun depan anak sudah bisa ini. Itu kalau orang tua melakukan pendampingan seperti itu dan anaknya aktif, anaknya senang, anaknya benar-benar menikmati pengasuhan orang tuanya, maka kita lihat anak kita akan lompat kepada kemampuan yang mengalahkan orang-orang sebayanya, anak-anak sebayanya, kalah semuanya. Kenapa? Karena kita memberikan perhatian yang luar biasa. Jadi kita itu jangan pasrah kepada sekolah. Salah. Sekolah itu hanya memperhatikan kognitif anak, otak anak. Tapi bagaimana afektif anak, emosi anak tidak diperhatikan. Bagaimana fitrah anak tidak diperhatikan. Bagaimana psikomotorik anak, otot dan syarafnya, fisiknya tidak diperhatikan. Sekolah itu sudah bangga kalau anak itu lulus ujian. Rapotnya bagus. Itu semua gambaran kognitif. Gambaran tentang otak. Karena itu berisikan paham. Tapi bagaimana praktek? Tidak ada. Aplikasi terhadap konsep tidak ada. Lemah sekali. Dia bisa jadi berilmu, luas ilmunya, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nah, ini kegagalan. Kita lihat banyak dari sekolah Islam yang gagal. Kenapa? Karena tidak memperhatikan unsur kepengasuhan. Nah, berikutnya lagi adalah mulai aktif dalam organisasi sosial. Anak itu harus terlibat. Jadi kita harus di kampung kita itu harus membuat organisasi sosial. Supaya anak itu punya interaksi kepada masyarakat, punya kepedulian terhadap masyarakat. Sehingga betul-betul masyarakat itu menjadi sebuah jaringan yang kuat. Yang aktifnya adalah anak-anak ini. Karena merekalah yang punya waktu, merekalah yang punya tenaga, punya kesiapan, punya keberanian dan sebagainya, punya semangat. Maka anak-anak inilah yang diaktifkan di organisasi sosial. Kemudian berikutnya anak pun di usia ini melanjutkan pendidikan sarjana strata 1, S1. Nah, karena di umur 18 dia itu lulus dari SMA, maka dia kuliah. Nanti umur 22 dia lulus dari S1.